Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari pertama Shalom. kaum wanita kita di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kiranya semangat kita, kiranya pelayanan kita, dan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah ibu-ibu semua, mari kita mulaikan ibadah kaum wanita kita hari ini. Untuk WL nanti yang akan memimpin Ibu Sulis dan dilanjutkan dengan Ibu Endras. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada yang melayani. Terima kasih. Shalom, ibu-ibu yang kekasih. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ya ibu-ibu sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat keberadaan kami saat ini Tuhan. Lawat kami anak-anak-Mu Tuhan, lancarkan semuanya ya Bapa, sehingga kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan pujian syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pujian. Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Oh, Yesus kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku.
Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Oh, 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 oh. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, ya Yesus. Kami mau menaikkan pujian syukur kami hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau sumber segala-galanya buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan-Mu. Karena begitu luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Kita sembah Dia, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Jangan pisahkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau yang senantiasa menjagai kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau adalah kuku pertahanan kami Tuhan. Engkau adalah perisai kami di dalam kami menghadapi segala yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa, tempat perlindunganku. Aba Bapa, kubu pertahananku. Aba Bapa, perisaiku. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa, tempat perlindunganku. Aba Bapa,
kubu pertahananku, Aba Bapa, perisaiku. Ajar aku, Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku, Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku, Bapa, taat dan setia hanya padamu, Bapa. Ajar aku, Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku, Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku, Bapa, taat dan setia hanya padamu, Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku. Aba Bapa, tempat perlindunganku. Aba Bapa, kubu pertahananku. Aba Bapa, perisaiku. Ajar aku, Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku, Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku, Bapa, taat dan setia hanya padamu, Bapa. Ajar aku, Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku, Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku, Bapa, taat dan setia hanya padamu, Bapa. Hanya padamu, Bapa. Hanya padamu, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk menerima firman-Mu pada petang hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Bu Endra, silakan. Shalom. 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 Ya, selamat sore Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur sama Tuhan ya, bahwasanya sampai pada saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita semuanya. Tuhan masih izinkan
pada kita semuanya untuk kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu pada saat ini, Ibu-ibu, kita pada saat ini tidak terasa ya, sudah berada di penghujung tahun. Kita sudah, tiba-tiba sudah bulan Desember. Sekarang sudah tanggal 6 ya, sebentar lagi, tidak begitu lama, Desember datang ya. Artinya sebentar kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau kita bicara tentang tahun yang baru artinya apa? Kita bertambah usia kita menjadi semakin tua. Di sini siapa yang tidak merasa kita bertambah tua? Ya, itu tidak bisa dipungkiri ya Ibu-ibu. Kita bertambah tua itu pasti ya. Mungkin di luar sana kalau ataupun di sekitar lingkungan tempat kerja kita atau di lingkungan dimanapun kita berada, kadang kalau dibilang sudah tua gitu pasti kita akan royokan apa? Belum, aku belum tua, pasti seperti itu ya. Pasti kita akan dengan bangganya bilang aku loh masih muda, seperti itu ya. Ya, itu tidak di luar sana juga ya. Itu juga pernah saya lontarkan seperti itu ya. Mungkin di tempat kerja kalau ada sesuatu gitu, yang tua, saya bilangnya aku belum tua itu ya, belum merasa tua. Seperti itu. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang begitu besar kasih setia Tuhan. Walaupun tahun nanti akan berganti, usia kita bertambah, tetapi kasih setia Tuhan itu luar biasa. Penyertaannya begitu luar biasa. Kita akan sama-sama buka di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sudah ya, saya bacakan untuk ibu-ibu semuanya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi dikatakan kita bertambah usia, bertambah tua itu sudah pasti ya. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang dan kita tidak perlu risau ya. Walaupun kita bertambah tua, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bahkan di sini dikatakan Tuhan itu senantiasa menggendong kita ya. Kita akan sama-sama belajar ya ibu-ibu. Sampai masa tuamu ya, sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya apa? Sampai masa tuamu aku tetap dia. Kalau dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, artinya ada masa sebelum kita menjadi tua, yaitu ada masa kita lahir, ada masa kita kanak-kanak, masa dewasa, dan kemudian masa tua. Kalau mungkin dalam bahasa Jawa dikatakan sak joge wiwit bayi nganti tua ya, sampai rambut ubanan ya. Nanti di situ tadi dikatakan sampai masa putih gitu ya. Kita belajar dari yang pertama dulu, sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya sejak pada mulanya kita lahir, kita ada, sampai masa tua kita nantinya atau sekarang kita yang sudah tua, dan masa-masa yang akan datang, Tuhan itu adalah Allah yang tetap setia. Tuhan adalah Allah. Kemudian, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu ya. Suatu kebanggaan karena dikatakan apa ya istilahnya, royoan untuk berkata tidak, mengatakan tidak tua ya kan, tidak mau menjadi tua. Tetapi di sini begitu luar biasanya Tuhan, sampai putih rambutmu. Dalam bahasa Jawanya sampai rambut ubanan ya kan. Aku menggendong kamu. Artinya apa Ibu-ibu? Kalau namanya digendong itu contohnya saja seperti ini ya. Pada waktu kita itu berjalan ya kan. Pada waktu kita berjalan berarti
ada aktivitas yang kita lakukan, tetapi tatkala kita digendong, artinya kita tidak melakukan suatu apa-apa, ya kan? Kalau di sini dikatakan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya sampai masa tua kita, sampai kapanpun Tuhan itu akan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menggendong kita. Dan kemudian aku telah melakukannya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ada beberapa hal di sini yang bisa kita pelajari, yaitu aku telah melakukannya. Yaitu di sini dikatakan telah melakukannya. Apa yang Tuhan lakukan buat kita? Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya Tuhan telah menjadikan kita, Tuhan telah menciptakan kita, sampai kita ada sampai saat ini, itu adalah semua karena kemurahan Tuhan. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini ya Ibu-ibu. Tuhan tidak saja karyanya itu berhenti, mandek itu enggak ya. Tetapi aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Artinya kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa. Tak henti-hentinya. Tidak sampai berhenti saat ini saja, tetapi terus dan terus kasih setia Tuhan itu selalu dan senantiasa menopang di dalam kehidupan kita. Kalau di sini dikatakan menanggung, artinya katakan misalnya seperti gini. Misalnya Bu Retno ini. Maaf ya Bu ya, buat contoh biar kita gampang ya. Misalnya Bu Retno itu bilang pada saya, wis tala Bu Hendras ikut saja, aku nanti sing nanggung. Nah, seperti misalnya kayak gitu ya. Artinya semua yang menjadi beban saya, Bu Retno yang nanggung. Ya, begitu juga di sini. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, ya kan. Namanya terus itu kan tidak berhenti ya, tetapi terus dan terus ya. Tidak ada habisnya. Seperti itu. Jadi artinya Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Bahwasanya Dia Allah yang senantiasa menanggung, menopang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Selanjutnya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau namanya dipikul ya, untuk kita bayangkan namanya dipikul itu apa ya Ibu-ibu? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, ya. Kalau dipikul berarti kan enak ya, artinya meringankan beban kita, ya kan? Artinya Tuhan yang memikul beban hidup kita, Tuhan yang meringankan segala permasalahan, segala pergumulan yang kita hadapi. Asal satu hal, kita mau, kita taat, setia, dan senantiasa berharap sama Tuhan. Tuhan yang akan memimpin. Ya, ini tentunya sudah pasti. Allah kita adalah Allah luar biasa. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan jiwa kita, yaitu hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan, yaitu yang menggantikan korban ganti kita, ya kan? Namanya menyelamatkan yaitu ada tindakan penyelamatan Allah yang tentunya sangat ajaib dan luar biasa melalui pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sebentar kita sama-sama akan ini ya. Kita akan sama-sama masuk
menebus sama-sama. Tuhan ajar, walaupun masa kita bertambah tua, namun Tuhan akan tetap senantiasa menopang di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu, jangan merasa risau, jangan merasa bertambah tua gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun tua, Tuhan tetap setia, asal kita selalu menaruh harapnya sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu ayat untuk penutup, kita buka di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan. Suatu janji yang luar biasa, yaitu tatkala kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan melepaskan semuanya. Tuhan yang akan memberikan kelegaan itu. Puji nama Tuhan. Kalau berapa waktu yang lalu ya, mungkin sesuatu yang mungkin terasa berat bagi saya, sesuatu yang mungkin terasa menghimpit, ya kan, tatkala anak-anak saya ajak untuk datang kepada Tuhan, ya walaupun kita tahu apa itu suami saya masih posisi di rumah sakit, tatkala anak-anak saya ajak, ayo kita datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, itu rasanya walaupun suami saya masih di rumah sakit, tapi ada kelegaan ya. Tuhan itu seperti memberikan apa ya, siraman air gitu ya. Kalau kita terasa panas gitu, kalau ada minum air itu rasanya kan maknyes, lega gitu ya. Itu juga saat kita ada sesuatu yang mungkin katakan sangat dan sangat berat ya. Seperti janji firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kelegaan, yang bisa memberikan kepuasan, Tuhan yang bisa memberikan jawaban di dalam kehidupan. Asal satu hal, kita harus senantiasa dan mau tunduk setia sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Gembala. Iya, terima kasih untuk firman yang begitu menguatkan kita semua hari ini. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita mau terus gandol ya katanya, bahasanya gandol ikut Tuhan Yesus itu. Memang benar ya, tanpa disadari pandemi berlangsung hampir 2 tahun. Dan hari ini kita berada di penghujung tahun 2021, sudah masuk bulan Desember, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan mendatang. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 nantinya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan, kita diberikan janji sama Tuhan sampai masa tua. Selamanya kita akan terus bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Percayalah, seburuk apapun kenyataan hidup, Tuhan pasti sudah mengatur yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kalau hari ini kita mikir berita itu tentang varian COVID yang baru gitu ya, itu kan kayak menakutkan untuk kita gitu. Setelah Delta ada lagi yang baru. Nanti setelah yang baru ada lagi nggak yang lain gitu. Tapi hari ini Tuhan bilang sama kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Percaya aja sama Tuhan. Tuhan tuh selalu punya janji yang indah buat kita semua. Varian-varian baru itu nggak akan muncul kalau bukan rencana dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan izinkan ada varian baru masuk untuk kita lebih dan lebih lagi dekat sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman yang begitu menguatkan kita. Terima kasih Ibu Endras. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Henti-hentinya kita berdoa dan terus berdoa. Jangan sampai varian yang baru ini lebih buruk daripada sebelumnya. Lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jangan sampai varian yang baru ini membuat dunia kita hancur lagi seperti dulu dan bahkan lebih parah. Tapi semua
dan segala sesuatu terjadi seizin dari Tuhan. Mari kita hanya bisa berdoa, menaikkan syafaat kita, supaya Tuhan mendengar seru dan doa kita. Di sini saya mau minta tolong Ibu Ana berdoa bagi bangsa dan negara kita, lalu kemudian untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto. Hari ini Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Hari ini Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong dan memimpin GBT Mojokerto dalam setiap apa yang akan kita kerjakan. Terutama di tanggal 18 dan 19 nanti, rencana kita untuk mengadakan ibadah Natal. Kiranya Tuhan yang lancarkan segala acara kita, segala ibadah kita, supaya dalam keadaan yang aman, tidak terjadi sesuatu apapun yang buruk. Di sini saya mau minta tolong Ibu Melina berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto, juga untuk perayaan Natal kita. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa, sekaligus mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan November. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Firman-Mu menguatkan kami, Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau Allah yang setia. Sampai masa tua kami, Tuhan, Engkau tetap menggendong kami. Engkau tetap Allah yang setia. Engkau tetap Allah yang mau menanggung hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, Tuhan, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Engkau Allah yang sungguh luar biasa, senantiasa menghiburkan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini kami berdoa bersehati sepakat, Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong Tuhan, untuk negara kami ini, Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus senantiasa melawat bangsa kami ini, Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Baik itu Bapak Presiden beserta jajarannya, Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu lebih lagi, Tuhan, dalam memimpin bangsa kami ini, Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau, Tuhan. Supaya bangsa kami ini, Tuhan, boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kedamaian, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk wacana yang saat ini sedang gempar, Tuhan, di mana akan ada varian baru, Tuhan. Tuhan, kami hanya percaya kepadamu, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa melindungi kami, Engkau Allah yang senantiasa berdaulat atas hidup kami, dan kami percaya dan yakin, Tuhan, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah Roh Kudus punya rencana yang indah atas bangsa kami. Kami yakin, Tuhan, walaupun kami belum melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan menang, Tuhan, atas semuanya ini. Engkau akan senantiasa melindungi kami, Tuhan, menopang kami dan menaungi kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan halaukan, Tuhan, segala apapun yang saat ini, wacana-wacana yang membuat kami resah, Tuhan, membuat iman kami goyah, Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang sanggup, Tuhan, menolong kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di bangsa kami, hati-Mu ada di bangsa kami, hati-Mu ada di negara kami ini, Tuhan. Dan kami yakin, ya Tuhan, bahwa Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih, Roh Kami berdoa untuk setiap pemerintahan di mana kami tinggal, di kota kami Mojokerto, baik kabupaten maupun kota. Tuhan memberkati aparat pemerintahan, Tuhan, setiap wali kota, bupati yang sudah Tuhan pilih dan sudah Tuhan rancangkan, Tuhan, untuk memimpin kota kami. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan. Apapun yang direncanakan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, campur tangan di dalamnya, Tuhan. Kami yakin, Tuhan, campur tangan-Mu itulah, Tuhan, yang kami rindukan. Bahwa ada sesuatu yang indah, Tuhan, kalau Engkau bercampur tangan, Tuhan, atas pemerintahan di kota kami Mojokerto ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, damai-Mu akan ada di kota kami Mojokerto. Terlebih, Tuhan, di saat-saat kami akan merayakan Natal, Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah Roh Kudus akan senantiasa turut campur tangan, dan Kau akan berikan kedamaian, Tuhan, keamanan, ketentraman, Tuhan, di mana kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin, Tuhan,
Engkau akan memberkati kota kami Mojokerto ini, baik kabupaten maupun kota. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat petang Bapak, menyambung syafaat yang telah dinaikkan oleh saudari kami. Kami tetap mengucap syukur. Kami senantiasa memohon pengampunan dosa agar kami layak menghampiri Engkau di dalam tahta-Mu yang kudus. Pada petang hari ini ya Bapa, kami ingin berdoa khusus sehati menaikkan permohonan kepadamu, penyertaan-Mu atas kami jemaat-jemaat yang tergabung di dalam gereja GPT Mojokerto. Biarlah Engkau senantiasa memberi kami hikmat, memberi kami kekuatan, memberi kami semangat untuk tetap melakukan kehendak-Mu, sehingga kami mampu menjadi sinar-sinar yang kecil, yang mampu menerangi dunia ini. Bapa yang baik, berkati Bapak Stefanus yang menjadi gembala, biarlah Engkau berkati beserta dengan istri dan kedua putrinya. Keluarga kecil ini ya Bapak, biarlah Engkau pakai, Engkau senantiasa menambahkan hikmat agar beliau boleh memimpin kami semua menjadi serupa, seturut dengan gambar dan teladan-Mu, menjadi saksi di dunia ini, membawa kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh komisi yang ada, seluruh pengurus, bahkan sampai kami jemaat biasa pun Engkau berkati semua ya Bapa, sehingga kehadiran kami boleh mewarnai kota kami Mojokerto ini. Bapa yang baik, mungkin juga banyak atau ada beberapa saudara-saudari kami yang sakit, biar Engkau juga turun tangan, menyertai, memberkati, memberi kekuatan agar apapun yang mereka alami, mereka tetap boleh merasakan cinta dan kasih-Mu, tetap boleh menyatakan penyertaan-Mu. Dan khususnya untuk kami yang Kau beri kesehatan ya Bapa, biar Engkau juga memberi kami hati yang mengasihi mereka, yang mau berempati dengan mereka, sehingga kami juga boleh membantu meringankan beban mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk bencana alam yang terjadi dengan meletusnya Gunung Semeru. Biarlah Engkau juga turun campur tangan, Engkau menggerakkan hati kami semua, bersatu hati sebagai bangsa, khususnya sebagai anak-anak-Mu. Kami juga turut memperhatikan mereka. Engkau lawat mereka yang berduka ya Allah. Biarlah Engkau juga memberi kami hati, agar kami juga boleh turut meringankan beban mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami masing-masing. Biarlah kami tetap terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga boleh mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal tahun sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau terus menggendong kami, kalau Engkau terus bersama dengan kami dalam hari-hari hidup kami. Banyak hal yang kami lewati di tahun ini Tuhan, suka maupun duka. Ketika keadaan tenang kami mengucap syukur, lalu kemudian kami kembali dihantam oleh varian Delta, kami pun tetap mengucap syukur. Dan apapun setiap harinya dalam hidup kami di tahun 2021, kami tahu Tuhan semua adalah bagian dari rencana-Mu yang indah untuk hidup kami. Hari ini Tuhan, kami berada di sini dalam kebaktian wanita, walaupun masih secara online, walaupun masih kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami mau terus beribadah, apapun dan bagaimanapun caranya, walaupun terkadang kami tidak bisa fokus karena jaringan yang terganggu atau karena apapun itu. Tapi kami rindu Tuhan, kami rindu untuk terus dapat beribadah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa menguatkan kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati Ibu Endras dan Engkau terus pakai Ibu Endras untuk melayani Tuhan, memberitakan firman, menjadi saluran berkat bagi semua yang mendengarnya. Engkau berkati juga Ibu Endras dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, bersama dengan suami dan kedua anaknya. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan Ibu Endras dan keluarga
untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sulis yang telah melantunkan pujian yang indah untuk Engkau. Baru saja Ibu Sulis harus kehilangan sosok ibu mertua. Mungkin keluarganya masih dalam keadaan duka saat ini. Tapi kami mengucap syukur kalau Engkau adalah Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi keluarga Ibu Sulis dan Pak Ahlan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan senantiasa itu. Kalau duka melanda kami, kalau duka meliputi kami, kami tahu dan kami percaya Tuhan, Tuhan beserta dan terus beserta dengan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan bagi Ibu Sulis dan keluarganya, apapun yang terjadi, untuk terus dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pakai Ibu Sulis dan keluarganya terus untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Dan juga kami berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun di bulan November yang lalu, Tuhan. Ada beberapa nama yang akan kami sebutkan. Ada Ibu Anton, Ibu Diah Kuswanti, Ibu Endang Dwi, Ibu Novia, Ibu Santi Lucia, Ibu Jono, Ibu Titin, dan Saudari Yuli. Tuhan, kami bawakan nama ibu-ibu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan perpanjangan usia kepada mereka semua. Dan kami percaya Tuhan, dengan bertambahnya usia, semakin tua, semakin lanjut usia kami, Engkau semakin menggendong dan berjanji untuk bersama dengan kami senantiasa. Tuhan, Engkau yang tahu dimanapun ibu-ibu ini berada. Ada beberapa yang mengikuti ibadah hari ini, ada juga yang tidak. Tapi kiranya Engkau yang lawat satu persatu, walaupun tidak dapat mengikuti ibadah Zoom, tapi biarlah semua ibu-ibu ini yang mendapatkan perpanjangan usia, mau dan terus untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk seluruh wanita, seluruh ibu-ibu yang hadir pada ibadah hari ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang tahu setiap apa yang kami hadapi hari ini. Mungkin ada dari keluarga kami yang mengalami sakit, mungkin ada dari keluarga kami yang mengalami masalah, atau apapun itu Tuhan yang Engkau izinkan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna untuk hidup kami, dan kami percaya Tuhan akan menepati janjinya untuk memikul segala beban kita, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, dan kami percaya Tuhan akan menggandeng tangan kami sampai di akhir tahun 2021 dan sampai memasuki tahun yang baru lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ibadah kami, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terimalah ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan.